Halo Sobat Jurnalis TV. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu melihat dan mengenang perjuangan para tentara nasional Indonesia yang telah berjuang, berkorban demi tanah air tercinta. Untuk melihat rekam jejak dari para tentara nasional Indonesia, rasanya kurang tepat bila kita belum berkunjung ke museum yang ada di Jakarta Selatan, yakni Museum Satria Mandala. Penasaran dengan isi dalamnya? Yuk ikuti keseruannya di On Trip, menelusuri fakta, menjejaki dunia. Saya sudah berada di pintu masuk Museum Mandala. Museum ini sendiri buka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Dan untuk masuk kepada Museum Satria Mandala, kita hanya perlu membayar seharga Rp5.000. Penasaran dengan isi dalamnya? Yuk, langsung ikuti saja. Kali ini saya tidak sendiri dan akan ditemani oleh Pak Fendi selaku tour guide kita di Museum Mandala. Ikuti keseruannya, stay tune. Nah, Sobat Jurnalis TV, tepat di belakang saya adalah ruang diorama 2, yang di dalamnya terdapat banyak sekali miniatur yang mendeskripsikan peristiwa pertempuran para pejuang tanah air. Termasuk diantaranya adalah pengumuman teks proklamasi, pembentukan Badan Keamanan Rakyat, badan-badan perjuangan, dan masih banyak yang lainnya. Oke, sekarang kita sudah ada di ruang berikutnya bersama Pak Fendi. Jadi di sini tuh ada apa aja, Pak? Baik ya, ini merupakan ruangan Jenderal Besar Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, di mana Panglima Besar Jenderal Sudirman ini adalah merupakan Panglima TNI yang pertama. Di sini terdapat benda-benda koleksi peninggalan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tadi kita setelah dari ruang Jenderal Besar Sudirman, sekarang kita berada di ruangan Jenderal Besar Soeharto. Nah, ini adalah ruangan Jenderal Besar Soeharto. Nah, di sini terdapat selain patung, ada beberapa benda-benda koleksi. Ya, ada benda-benda koleksi yang dulu dimiliki oleh Jenderal Besar Soeharto. Nah, selain itu, ini juga ada foto-foto di masa pada saat itu beliau sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan, ya, diantaranya berserta dengan presiden pertama kita. Nah, ini ada baju kebesaran, ya, berpangkat bintang 5, ya, sebagai jenderal besar berpangkat bintang 5 yang beliau dapatkan karena beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Pembangunan. Nah, ini adalah merupakan ruang diorama 2. Di mana dalam ruang diorama 2 ini bagaimana dalam mempertahankan perang kemerdekaan. Beberapa peristiwa yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Ya, di antaranya ini ada peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Di diorama ini terdapat senjata-senjata yang dahulu digunakan oleh para pejuang bangsa untuk mengusir para penjajah. Di sini juga terdapat berbagai jenis senjata, diantaranya merupakan modifikasi dari bom udara, lontar granat, dan ranjau darat yang bentuknya seperti kue ulang tahun. Menurut Pak Fendi, selaku tour guide kita di Museum Satria Mandala, ia mengatakan hal yang menjadi ciri khas dari museum ini adalah tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman yang terletak di dalam ruangan diorama 1. Tandu ini juga menjadi ciri khas karena berfungsi saat Jenderal Sudirman melakukan perang gerila. Yang menjadikan satu ikon yang fenomenal, ya, yang dikenal masyarakat luas, ya kan, yang ada di Museum Satria Mandala, yaitu ikonnya itu justru malah penasaran dengan pengen melihatnya tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, karena itu kan sangat fenomenal, karena digunakan oleh beliau pada saat beliau memimpin perang, namanya Perang Gerilya. Itu, ya. Jadi ikoniknya itu justru malah tandu
Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, selain itu, mereka juga penasaran dengan benda-benda koleksi yang lain ya, yang dimiliki oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pengunjung dari museum ini bukan hanya dari kalangan dewasa, tapi juga dari kalangan muda. Di antaranya adalah Fandi, Farah, dan juga Kamila dari Bukit Baru yang sedang berkunjung ke museum ini. Saya tertarik karena banyak senjata yang dipamerkan di sini. Kalau saya sendiri, saya tertarik karena di sini menampilkan berbagai macam sejarah mengenai TNI di Indonesia. Ini saya melihat semangat perjuangan rakyat Indonesia di masa-masa penjajahan. Ayo kunjungi Museum Satya Mandala, soalnya di sini banyak menjelaskan tentang sejarah-sejarah TNI Indonesia dan senjata-senjata yang digunakan pada masa penjajahan. Dengan mengunjungi Museum Satya Mandala, kita bisa kembali mengenang perjuangan para tentara nasional kita, menelisik ragam cerita, keadaan, dan juga sosok pejuang bangsa. Tentunya kita sebagai warga negara harus terus melestarikan dan juga mengenang perjuangan para tentara melalui tempat-tempat yang bersejarah. Jangan lupa untuk terus update di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Fadli Fadlullah El Masri pamit, dan kita berjumpa di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.